Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Fauziah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, LPTK Universitas Negeri Padang. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Anak ibu semuanya hadir? Hadir. Oke, silahkan dulu. Sepertinya meja dan kursinya belum rapi, boleh dirapikan? Oke, silahkan digeser dulu ya. Oke, masih ingat dengan yel-yel kita? Masih. Kalau masih, ibu mau coba dulu. Selamat pagi. Pagi. Yes. Apa kabar? Baik. Sudah siap? Siap. Oke. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Kalau memang sudah, pagi ini kita awali dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Syakrat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman warzuqni minas sholihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membacakan doa tadi, maka pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir diberkati oleh Allah. Oke, baik. Nah, seperti biasa supaya kita lebih semangat sebelum belajar, anak ibu kita pagi ini menyanyikan lagu wajib dulu. Oke, silakan siapa yang mau memimpin? Oke, Nisa, silakan Nisa. Oke, lagu kita hari ini Garuda Pancasila ya. Oke, silakan Nisa. Semuanya tolong suaranya dikeluarkan sekeras mungkin karena lagunya itu menunjukkan lagu yang semangat. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
kita kegiatan literasi dulu selama 15 menit. Anak ibu silahkan ambil satu buah buku di pojok bacanya, kemudian kembali ke tempat duduknya dengan rapi. Sudah dapat buku, silahkan kembali ke tempat duduk. Silakan dibaca bukunya. Waktu kita literasi selama 5 menit. Nah, sudah selesai. Silakan anak ibu kembalikan lagi bukunya ke pojok baca. Nah, sekarang ibu coba mau tanya dulu sama Razik, apa judul buku yang Razik baca tadi? Detektif Rumah Kreatif. Bagaimana isi bukunya? Menceritakan tentang apa dia? Tentang judulnya apa? Nah, berarti dia menceritakan tentang detektif. Warna apa cover bukunya tadi? Menarik. Ya, oke. Sekarang ibu mau tanya sama Revina, apa judul buku yang Revina baca tadi? Raja Muda. Apa? Raja Muda. Raja Muda. Apa isi ceritanya? Tentang? Judulnya tentang? Raja Muda. Tentang Raja Muda. Kemudian bagaimana cover bukunya? Menarik. Oke, satu lagi ya. Coba si Saskia. Apa judul buku yang Saskia baca tadi? Janji Tuti, Bu. Janji Tuti. Apa isi ceritanya? Janji Tuti kepada Tono. Oh, Janji si Tuti kepada Tono. Kemudian bagaimana cover bukunya? Warna kuning. Warna kuning. Menarik. Oke, yang lain juga sudah membaca tadi ya? Sudah. Mungkin untuk pertemuan berikutnya, yang lain yang ibu tanya lagi tentang buku yang sudah dibaca. Oke, jadi tujuan kita melakukan literasi setiap hari agar kita meningkatkan apa? Kemauan kita untuk membaca. Baik, kita mulai lagi pelajaran kita hari ini. Sekarang hari Jumat, tanggal 11 bulan 11 tahun 2020. Oke, bagus tanggalnya ya, tanggal 11 bulan 11. Oke. Baik, nah kita masuk lagi ke pembelajaran pagi ini. Kita belajar matematika. Oke, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Pecahan. Pembulatan. Apa lagi? Diagram bagian lawan. Diagram garis. Kemudian Bagian. ada tentang Pembagian. Nah, untuk hari ini materi kita masuk lagi ke materi pecahan. Ya, materi pecahan.
Mungkin di kelas sebelumnya kamu juga sudah belajar tentang pecahan ini. Masih ingat? Masih. Di kelas berapa belajar pecahan? Juga ada di kelas 3 juga? Ada. Oke, kalau memang masih ingat, siapa yang bisa menentukan nih? Mana 2/3? Mana yang merupakan pembilang? Di atas berarti 2 adalah pembilang. 3 adalah penyebut. Jadi ini dasar kita untuk belajar pecahan. Nah, jadi untuk kali ini kita belajar lagi tentang pecahan, yaitu materinya pecahan senilai. Nah, kira-kira nomor apa nih? Pizza. Oke, nanti anak-anak ibu juga akan belajar tentang potongan pizza ini ya. Jadi nanti kita akan melakukan sebuah diskusi. Nah, jadi di awal ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Setelah belajar nanti anak-anak ibu yang pertama, dengan mengamati video, peserta didik dapat menentukan pecahan senilai dengan tepat. Kemudian, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis cara menentukan pecahan senilai dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pecahan senilai dengan benar. Dan yang terakhir, dengan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil pemecahan masalah terkait dengan pecahan senilai dengan benar. Jadi kita belajar tentang pecahan senilai. Sekarang coba anak ibu amati dulu video berikut ini. Benny membeli 2 pizza dengan ukuran sama besar. Pizza yang pertama kita sebut pizza A. Dan pizza yang kedua kita sebut pizza B. Pizza A dipotong menjadi 10 bagian. Dan pizza B dipotong menjadi 2 bagian. Benny memakan pizza A sebanyak 5 potong. Dan memakan pizza B sebanyak 1 potong. Sekarang, bantulah Benny untuk menulis bentuk pecahan dari bagian pizza A dan B yang belum ia makan. Lalu, jawablah apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama? Kedua pizza tersebut dapat dinyatakan dalam gambar seperti berikut ini. Ini gambar pizza A dan ini gambar pizza B. Pizza A yang belum dimakan oleh Benny adalah 5 dari 10 bagian. Bentuk pecahannya menjadi 5/10. Sedangkan pizza B yang belum dimakan adalah 1 dari 2 bagian, atau dapat ditulis dalam bentuk pecahan 1/2. Lalu, bagaimana besar kedua bagian lingkaran yang diarsir? Dan apakah pecahan 5/10 sama dengan 1/2? Jawabannya adalah iya. Pecahan 5/10 sama dengan 1/2. Dan kita bisa simpulkan, pecahan 5/10 itu senilai dengan 1/2. Jadi 5/10 senilai dengan 1/2. Kenapa ya bisa dikatakan dia senilai? Sekarang ibu mau anak ibu coba lihat gambar berikut ini. Nih, ada 3 potong pizza. Pizza siapa saja? Pizza ayah. Nah, kita lihat pizza ayah ini ada berapa bagian? 1/2. Dan di akhir ada 1 dari 2 bagian. Berarti kita tulis 1/2. Kemudian pizza ibu yang diarsir ada
Dari berapa bagian? 4. Jadi 2/4. Nah, menurut kamu, manakah yang senilai di antara ketiga pecahan ini? Pizza ayah dan pizza Pizza ayah dan pizza kakak yang senilai. Itu menurut kamu. Nanti kita akan buktikan apakah betul pizza ayah ini senilai dengan pizza kakak. Oke, kita sudah mengetahui tadi nilai pizza ayah 1/2, nilai pizza ibu 1/3, nilai pizza kakak 2/4. Sekarang ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Oke, Arfan. Mengapa pizza ayah dan pizza ibu tidak senilai? Mengapa pizza ayah dan pizza ibu tidak senilai? Nah, kita tentukan dulu masalah dari pizza ini ya. Mengapa pizza ibu dan ayah tidak senilai? Oke, apa lagi kira-kira masalahnya? Saskia? Bagaimana cara menentukan pizza ayah dan pizza kakak senilai? Bagaimana cara menentukan pizza ayah dan kakak senilai? Nah, jadi itu masalah yang kita temui ya. Jadi ketiga pizza ini. Nah, jadi sudah ibu tuliskan di sini pertanyaannya tadi, mengapa potongan pizza milik ibu dan ayah tidak senilai? Kemudian bagaimana cara mengetahui bahwa potongan milik ayah dan kakak tersebut senilai? Nah, jadi nanti untuk menjawab masalah ini, ibu akan memecahkannya di dalam kelompoknya masing-masing. Nah, jadi setelah ini, ibu akan melakukan diskusi seperti biasa. Nah, ibu akan duduk berkelompok. Ya, kelompoknya akan ibu kasih nomor, nanti silahkan putar dulu kursinya ke belakang. Oke, masih semangat? Tepuk semangat. Tepuk hore. 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 Yes. Nah, berarti anak ibu sudah siap untuk berdiskusi? Nah, jadi nanti ini ada sebuah permasalahan, ya, permasalahan yang akan anak ibu selesaikan nanti. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Nah, jadi ada pizza milik ayah, ibu, dan kakak. Ini pizzanya. Nah, berbentuk lingkaran katanya. Masing-masing pizza dipotong dengan bagian yang berbeda-beda. Katanya di sini ayah memotongnya menjadi 2 bagian. Kemudian ibu menjadi 4 bagian dan kakak menjadi 8 bagian. Nah, jadi setelah itu mereka memakan potongan pizza masing-masing. Ayah memakan 1 potong dari pizza miliknya, ibu memakan 1 potong dari pizza miliknya, dan kakak memakan 2 potong dari pizza miliknya. Jadi ibu nanti akan ibu bagikan pizza pecahannya, ya. Jadi nanti ibu akan meletakkan pizzanya di dalam piring-piring ini, ya. Nanti silakan anak ibu di dalam kelompoknya secara bergiliran mencobakan mana potongan pizza yang sesuai sehingga anak ibu bisa menentukan potongan pizza siapakah yang senilai. Oke? Ya. Sebelumnya ibu akan bagikan dulu nama kelompoknya. Oke. Kelompok 1 itu kelompok biru. Kelompok 2 kelompok merah. Kelompok 3 kelompok kuning. Dan kelompok 4 kelompok hijau. Oke, silakan masing-masing perwakilan kelompok 1 orang ke depan, nak. Masing-masing perwakilannya ya. Apaan kelompok berapa? Kelompok 2. Tempel di dadanya sebelah kanan ya.
Berapa ya? Kelompok 3 ya. Kelompoknya di dadanya sebelah kanan. Jadi, sebelah kanan ya. Kalau perempuan di jilbabnya aja boleh. Sudah dapat semuanya identitas kelompok? Sudah. Ini medianya masing-masing kelompok. Nah, jadi di dalam kertas kuning itu sudah ada 3 buah piring yang akan diisi oleh potongan pizza milik ayah, ibu, dan kakak. Silakan dibuat pizzanya. Silakan dilihat dulu pizzanya ya, dibuka dulu dari karetnya. Nanti anak ibu akan mengerjakan di dalam LKPD ini, ya. Nah, sudah dilihat, sudah dapat potongan pizza semuanya? Sudah. Oke, silakan semua perhatikan ke depan dulu, supaya nanti tidak banyak bertanya-tanya, ya. Nah, seperti biasa nanti anak ibu akan menuliskan dulu nama kelompok sesuai dengan kelompoknya. Ada kelompok biru, kelompok merah, kelompok kuning, dan kelompok hijau. Kemudian anggota kelompoknya dituliskan seperti biasa di sini. Ya. Setelah itu kita balik, ada di sini langkah-langkah kegiatan yang akan anak ibu nanti lakukan. Ya, katanya cermatilah soal cerita yang disajikan oleh gurumu pada PowerPoint. Ini soal ceritanya. Ya. Kemudian nanti katanya ambillah pizza pecahan yang sesuai dengan nilai potongan pizza milik ibu, ayah, dan kakak. Jadi nanti anak ibu letakkan pizzanya di atas piring, masing-masing punya si ayah, punya si ibu, dan punya si kakak. Kemudian nanti anak ibu akan menggambarkannya di sini. Ya, berapa nilai pecahannya. Setelah itu, baru anak-anak ibu akan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Sampai di sini paham? Berikan dulu LKPD-nya ya. Ini kelompok 1. Ini bahan ajarnya ya, boleh nanti lihat di sini. Kemudian ini kelompok 2. Ini bahan ajarnya. Kelompok 3. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya juga. Anggota kelompoknya. Bisa dilikatkan, disusun aja. Nah, silakan dibuat dulu nama kelompok, nama anggota kelompok.
Oke, sudah dapat LKPD semuanya ya. Nah, silakan didiskusikan dulu permasalahan yang sudah kita tentukan tadi. Nah, ini soalnya di sini ya. Masalahnya di sini, silakan diamati dulu. Katanya di sini ayah, ibu, dan kakak memiliki pizza berbentuk lingkaran di dalam piring. Masing-masing pizza dipotong dengan bagian yang berbeda-beda. Ayah tadi katanya memotong pizzanya menjadi 2 bagian, ibu menjadi 3 bagian, kemudian kakak menjadi 4 bagian. Setelah itu mereka memakan potongan pizza masing-masing. Nah, potongan pizza itulah yang kamu susun di dalam piring pizzanya tadi. Nah, potongan ya. Yang dimakan ditaruh di bawah. Nah, yang dimakan harus ditaruh di bawah ya. Ini punya si ayah, maksudnya yang dimakan taruh di bawah. Yang dimakan taruh di bawah. Ini yang dimakan satu dari, coba lihat, satu dari 3. Ini tidak bisa. Nah, ibu akan menilai ya kesiapan kelompoknya, kemudian ketepatan penggunaan medianya juga, penggunaan pizzanya apakah benar meletakkan pizzanya sesuai potongan, kemudian juga kerja sama kelompoknya ibu nilai juga nih. Ditulis di sini di sini juga ya. Ini berapa yang dimakan? Ini dimakan. Jadi saya pakai pena. Bisa baca nak lima. Ini 3.000, satu yang dimakan dari 3. Untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2 pada LKPD jangan lupa dibuat diketahui, ditanya, jawab, dan jadi, karena dia berupa pemecahan masalah ya. Dibuat dulu diketahuinya, ditanya. Waktu kamu mengerjakan LKPD masih ada 10 menit lagi ya.
Sudah. Kelompok 4. Untuk menggambar pizzanya boleh pakai koin ya. Ada di dalam tabel sini tadi. Nah, koin. Supaya bulat ya. Ini tadi ada pakai koin. Ini diisi dulu. Isi dulu. Nah, pakai koin nak. Pakai koin. Supaya bulat ya. Pakai koin. Ini dulu dikecilkan. Ya, dudukkan ya, mengerjakannya. Nah, mulai ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Yang satu sudah selesai? Sudah. Yang kedua? Sudah. Yang ketiga? Sudah. Yang keempat? Sudah. Nah, setelah ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kamu ke depan kelas. Tapi sebelumnya, supaya kamu lebih semangat, kita lakukan ice breaking ya. Oke, silakan berdiri semuanya. sudah berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing, sudah menentukan mana pecahan yang senilai dari pizza-pizza yang dimiliki oleh siapa saja tadi? Ibu. Sekarang sebelum presentasi, Ibu mau lihat dulu kelompok mana yang paling rapi duduknya. Itu yang pertama kali tampil. Berapa ya?
Silahkan kelompok 3 dulu. Ya, kelompok 3 silahkan tampil. Nggak usah, itu aja. Nanti kelompok yang lain silahkan ditanggapi ya. Maju ke depan semuanya nak. Semua anggota kelompok maju ke depan. Yang membacakan nanti satu orang. Nah nanti kelompok yang lain kalau ada jawaban yang berbeda boleh ditanggapi. Ya silahkan dibaca salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kakak pecah nih. Bagaimana kamu mengetahui kedua potongan pizza tersebut senilai? Karena pizza ayah nilainya 1/2, pizza kakak 2/4, maka nilainya artinya sama. Apabila 2/4 sama dibagi 2 pada pembilang dan penyebut, maka hasilnya 2/4. Silahkan dituliskan dulu. Nilainya 1/2 nilainya sama dengan 2/4. silahkan dituliskan sama dengan. Kenapa tadi sama? Karena pizza ayah 1/2 dan pizza kakak 2/4. berarti 1/2 menjadi 1/4 sama-sama diapakan? Dibagi. Bagi atau dikali? Dikali. Kali berapa? 1/2 dikali 2/4. Nah, sama-sama dikali 2. 1 dikali 2, 2 juga dikali 2. Kelompok lain ada yang berbeda? Tidak? Sama? Oke, sama. Nah, karena kelompok 1 sudah beralihkan ke depan, apa kita kasih? Es krim? Silakan kasih es krim. Es krim? Gila, seger. Silakan kembali ke tempat duduk. Bertepuk tangan dulu. Sekarang kelompok berapa ya yang akan tampil? Sepertinya kelompok 1 silakan. Kelompok 1 silakan ya. Kita salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba temukan pecahan lain yang senilai dengan potongan pizza tersebut. 1/2 kali 3/3 sama dengan 3/6 penyebut dan pembilang. 1/2 kali 3/3 sama dengan 1/2 sama-sama dikali 3/3 sama dengan 3/6. Oke, hasilnya 3/6. Kelompok lain ada yang berbeda? Ya, kelompok 4 berapa nak? Sama-sama dikali berapa? 1/2 dikali 6/6. Oke, kalau kelompok 3 dia dikalinya dengan 6/6. Berapa hasilnya? Kelompok 4 berapa? 6/12. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 sama dengan kelompok 1 atau berbeda? Berbeda. Berapa jawabannya? 1/2 kali 4/4 sama dengan 4/4. Oke, kelompok 2 dia kali dengan 4/4. Kelompok 3? 1/2 dikali 5/5 sama dengan 5/10. Oke, kalau kelompok 3 dikali dengan 5/5. Kelompok 1 tadi dikali dengan berapa?
dikali 1/2 sama-sama dikali 3/3. 3/3. Kelompok 2 sama-sama dikali 4. Kelompok 3 Dikali 5. kelompok 4 sama ya jawabannya. Kalau bilangannya sama-sama dikali dengan bilangan yang sama, berarti jawabannya benar. Oke. Nah, silakan ditandai di LKPD-nya, boleh diceklis ya. Kelompok 2 kita kelompok 1 kita kasih apa lagi? Karena sudah berani. Oke, silakan kasih coklat. Manis, sosis. Ulang lagi, kurang semangat. Coklat. Manis, sosis. Silakan kelompok 1 duduk kembali ke tempatnya ya. Oke, jadi tadi kelompok 1 jawabannya ada tanggapan dari kelompok lain. Nah, jadi hasilnya itu adalah bilangan yang dikali dengan bilangan yang sama juga. Nah, sekarang untuk pertanyaan nomor 3, kelompok 2 silakan. Nanti terakhir kelompok 4, 2 pertanyaan terakhir dijawab ya. Silakan di depan semuanya dulu. Baca salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan kesimpulanmu pada kolom di bawah ini. Kesimpulan. Cara menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan penyebut, mengalihkan dan membilang dengan bilangan yang sama. Di samping itu kita juga bisa membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, jadi cara menentukan pecahan senilai dengan mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang sama. Kalau itu yang berbeda jawabannya? Sepakat ya semuanya, berarti kita mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang sama. Oke, silakan kelompok 3 kita kasih apa lagi? Kita kasih popcorn. Popcorn. Silakan kembali ke pendirinya. Nah, untuk pemecahan masalah, silakan kelompok 4 berarti ya. Kelompok 4 silakan maju semuanya. Kelompok 4 membahas tentang pemecahan masalah yang ada di dalam LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang kembali nak, kurang keras baca salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca, diketahui, ditanya, jawab saja. Ibu memberikan tempe kepada Asi dan Lila masing-masing sebuah. Kemudian ibu meminta mereka memotong tempe tersebut menjadi kecil-kecil. Asi memotong tempe bagiannya menjadi 8 bagian. Lila memotong tempe bagiannya menjadi 12 bagian. Ibu mengambil 6/8 bagian tempe Asi dan 9/12 bagian tempe Lila. Menurutmu, samakah bagian tempe yang diambil ibu dari Asi dan Lila? Diketahui, tempe Asi 6/8, tempe Lila 9/12. Ditanya, senilaikah kedua pecahan tersebut? Jawab. Yang menulis lain nak, yang membaca lain, yang menulis lain. Nah, ini sampai aja begini ya, supaya nggak terhalang.
dilihat ya, tahu jawabannya ada yang berbeda. Tempe ASI 6/8, maka 6/8 bagi 2/2 sama dengan 3/4. Bu, sama Bu. Sama, sama. Mana? Sama. Sama kelompok 3? Juga sama. Jadi, apa kesimpulannya? Jadi potongan tempe ASI dan gula senilai. Ya, jadi potongan tempe ASI dan gula senilai. Berarti 6/8 ini dia senilai dengan 3/4. Oke, silakan kelompok 4 kita kasih apa lagi kalau sudah berani tampil? Coklat lagi. Oke, silakan kasih coklat. Coklat. Manis, sosis. Silakan kembali ke temannya. Nah, ada satu soal lagi tadi. Nah, kelompok yang mana kira-kira yang mau tampil? Coba kita lihat ya. Kelompok. Oke, silakan kelompok 1. Satu orang menulis, satu orang membacanya. Buat jawabannya. Jadi masih bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arma memperoleh sebuah kue dari ibu. Arma membagi kue itu menjadi 6 potong. Kue itu akan dibagikan kepada teman-teman yang sedang bermain di rumahnya. Kue itu dimakan sebanyak 3 potong. Berapa bagian kue yang sudah dimakan? Mas, makan tuliskan jawabannya dulu. Jawab saja ya. Coba dibukakan dulu bacaannya. Coba ikut saya. Silakan dijelaskan sama Irfan. Baca yang baca diketahui. Diketahui, potong kue yang dimakan adalah 3 dari 6 bagian. 3/6. Ditanya, pecahan lain senilai. Jawab, 3/6 sama kali 3/3 sama dengan 9/18. Ya, 9/18 jawabannya. Sama-sama dikali 3. Kelompok lain ada yang berbeda? Oke, kelompoknya Saskia, kelompok kuning. Apa yang berbeda? 3/6 kali 4/4 sama dengan 12/24. Oke, silakan tolong dibuatkan Saskia di sebelah sini. Oke, satu geser dulu sana ya.
Oke, 12 per 24. Kelompok mana lagi yang berbeda? Kelompok 4 berbeda, silakan tuliskan. Kelompok berapa lagi? Kelompok 2 juga berbeda. Oke, silakan tuliskan jawabannya. Nanti kita akan mengoreksi jawaban-jawaban yang sudah kamu tulis. Oke, 6 per 12. Kita lihat dulu ya. Oke, kelompok 1 boleh sebelah sini duduknya supaya bisa menjelaskan. Nah, tadi kelompok 1 dapat jawabannya 9 per 18 karena sama-sama dia kali dengan 3. Kelompok 2 dapat sama dia 12 per 24 karena sama-sama dikali 4. Kelompok 4 dapat jawabannya 1 per 2 karena sama-sama dibagi berapa nih? 3. Bagi 3. Kelompok 2 dapat hasilnya 6 per 12 karena sama-sama dikali 2. Berarti jawabannya yang ini benar, yang ini juga benar, ini benar, ini juga benar. Kenapa benar? Karena sama-sama dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Berarti kalau yang pembilang dikali dengan 3, berarti penyebut juga dikali 3. Kalau pembilang dibagi 3, penyebut juga dibagi 3. Boleh nggak kalau pembilangnya dikali 3, penyebutnya dibagi 3? Tidak. Atau pembilangnya dikali 2, penyebutnya dikali 6, boleh? Tidak. Berarti harus dengan bilangan yang sama. Berarti kan Ibu sudah bagus, semuanya betul. Dan sekarang kita kasih apa lagi kelompok 1? Popcorn atau es krim? Akan kita kasih es krim. Es krim. Silakan kelompok 1 duduk kembali. Jadi, dan tepuk tangan dulu buat kita semua. Jadi anak ibu tadi sudah mengerjakan LKPD-nya. Nah, jadi Ibu akan membahas sedikit mengenai yang sudah kita pelajari tadi. Jadi kita sudah belajar tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan yang nilainya sama. Ya, pecahan yang nilainya sama. Lalu disebut juga dengan menyebut bilangan pecahan apabila dikali atau dibagi dengan pembilang dan penyebut yang akan menghasilkan pecahan selain dengan 0. Jadi selain dengan 0 berarti itu termasuk dengan pecahan senilai. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Sudah kita pelajari tadi bagaimana? Dengan cara dikalikan. Dengan apa syaratnya? Dengan Yang pertama katanya kita bisa mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Bilangan yang sama. Jadi harus sama. Kalau pembilang dikali 3, penyebut juga dikali 3. Kalau pembilang dibagi 2, penyebut juga dibagi 2. Ini contohnya. Ada pizza tadi 1 per 2 sama-sama dikali dengan 2. Berarti hasilnya 2 per 4. Ini juga. Misalnya ada 3 per 100 sama-sama dikali 20, yang penyebut juga dikali 20. Dapat hasilnya 60 per 20. Itu kalau dia dikali dengan bilangan yang sama. Nah, di samping itu kita juga bisa membagi pembilang dengan bilangan yang sama. Membagi lagi. Jadi bisa dikali, bisa dibagi. Ini contohnya. Nih, 2 per 4 sama-sama dibagi dengan 2. Jadi hasilnya 1 per 2. Ya. Nah,
selain dengan mengalihkan dan membagi, nih, ternyata ada juga caranya untuk menentukan pecahan senilai. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyederhanakan pecahan. Apa itu menyederhanakan pecahan? Berarti kita membagi dengan bilangan sehingga pembilang dan penyebutnya menjadi yang paling kecil. Ya, contohnya, misalnya ada bilangan 12/18. Nah, kira-kira kita bagi dengan berapa terlebih dahulu? Bagi dengan 2. kalau di atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2. Berapa 12 dibagi 2? 12 bagi 2, 18 dibagi 2? 9. Apakah masih bisa dibagi lagi? Tidak. Bisa nggak? Bisa. Coba kita bagi 12/18 ini, sama-sama kita bagi dengan 6/9. berapa 12 dibagi 6? 2. 18 dibagi 6? 3. Berarti mana yang lebih sederhana, 6/9 atau 2/3? 2/3. Sederhana. Tapi, nah itu menentukan yang terkecil ya. Tapi artinya 12/18 senilai dengan 6/9 senilai juga dengan 2/3. Paham sampai di sini? Paham. Nah, jadi itu pelajaran kita tentang pecahan senilai. Nah, sebelum kita mengerjakan evaluasi, apakah ada anak yang mau bertanya? Oke, Hekal. Menyederhanakan pecahan yang kecil, Pak. Menyederhanakan pecahan yang kecil. Nah, tadi kita sudah belajar juga. Kalau menyederhanakan pecahan berarti kita membaginya dengan bilangan sehingga dia menjadi yang paling Kecil. Dan contohnya nih tadi. Mana yang lebih kecil? Kita bagi dengan 2 atau dengan 6? Kita bagi dengan 6. Jadi ini adalah bentuk yang paling sederhana. Bisa tak dibagi lagi dengan bilangan lain? Tidak. Tandanya itu sudah yang paling kecil atau yang paling sederhana. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Bisa? Bisa dibagi sama dikali bilangan 0 itu. Oke, kalau menentukan pecahan senilai bisa nggak dikali atau dibagi dengan bilangan 0? Tidak. Tidak. Jadi kita boleh membagi atau mengali dengan bilangan selain 0. ya. Setelah kamu belajar hari ini, bagaimanakah perasaan anak ibu? Nah, tadi sudah ada kita mencobakan potongan-potongan pizza. Nah, kemudian disusun di dalam piring. Kemudian ada juga kita melakukan ice breaking senam. Nah, kira-kira sudah segar badannya? Sudah. Ada nggak kira-kira yang hari ini merasa sedih? Tidak. Ada nggak? Tidak. Senang semuanya? Senang. Kalau memang senang, berarti anak ibu sudah paham dengan pelajaran hari ini? Sudah. Dah, baik anak ibu. Nah, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Abel. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama namun bentuknya berbeda. Dan apalagi kesimpulan pelajaran hari ini? Silakan Gi. Cara menentukan pecahan senilai adalah A. Mengalihkan pecahan, B. Membagi pecahan, Kemudian apalagi tadi cara menentukan pecahan senilai, Stefan? menyederhanakan pecahan. Dengan cara menyederhanakan Pecahan. Nah, sudah paham semuanya? Sudah. Sudah. Kalau memang sudah, silakan anak ibu mengerjakan evaluasi seperti biasa. Ya, jangan lupa dituliskan dulu nama panjangnya, nomor absen, kelas, hari dan tanggal. Sekarang hari Jumat tanggal 11 bulan 11 tahun 2020. Kan dibuatkan namanya, nomor absen, kelas, hari dan tanggal. Apa bisa? Yugi? Abel bisa? Bisa di sini 1/3. Ini 1/3. Ya. Ya. Di samping pecahan itu boleh kamu tulis ya, ada kan yang satu itu satu yang diarsir dari 3 bagian, tulis di sana 1/3. Nih di sini tulis 1/3. Ini berapa nih tadi? 1/2 ini 2, 3, 4.
Berarti 4 per 1. mana 1? Berapa potong semuanya? Berapa potong semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 4 per 6. Nah, nih 1, 2, 3. 3 yang diarsir dari 6 bagian berarti 3 per 4. 3 per 6. Nah, hati-hati ya. Soalnya ada 5. Nanti untuk nomor 3 dan nomor 4 baru dibuat diketahui ditanya jawab dan jadi. Sampai 5 tuh kita jawab, Bu. Ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, silakan disimpulkan evaluasinya. Nanti akan ibu nilai. Ya, kumpulkan dengan tertib ya. Nah, yang sudah mengumpulkan silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi untuk nanti tugasnya di rumah, anak-anak ibu silakan baca kembali materi kita pada bab 5 bab pecahan ya, pada halaman 100 sampai 105. Jadi itu nanti silakan dibaca kembali untuk memperdalam pemahaman kamu. Untuk tugas PR di rumah, silakan dikerjakan latihan halaman 106 dan 107. Ya, silakan dicatat dulu PR-nya. Ditandai dalam PR-nya halaman 106 dan 107. Ya, soalnya dibuat seperti biasa ya. Kemudian jangan lupa buku penghubungnya juga diisi. Yang sudah selesai, silakan dimasukkan peralatannya ke dalam tas. Kita bersiap lagi untuk pulang. Sudah. Nah, sudah dirapikan tempat duduknya. Silakan yang belum rapi dirapikan dulu. Oke, kita tunggu dulu temannya untuk bersiap pulang. Nah, sebelum pulang ada beberapa pesan yang Ibu sampaikan. Dari pembelajaran kita hari ini, kamu juga sudah berdiskusi tadi, bekerja sama. Nah, sebelum pulang nanti yang tiket seperti biasa laksanakan dulu tanggung jawabnya terlebih dahulu. Tiket bersama-sama, gotong royong, nanti angkat meja dan kursinya, kemudian sapu dan buang sampahnya ke tempat sampah. Nah, untuk besok seperti biasa ya, jangan terlambat pulang ke sekolah. Kemudian nanti pulang sekolah langsung pulang ke rumah, tidak ada yang mampir ke sini ke situ dulu. Paham? Paham. Nah, silakan ketua kelasnya boleh disiapkan. Siap.